Mas? Ya mungkin itu anak-anak mudanya Anak-anak muda ya anak-anak sejauh ini mudanya ya? banyak yang nunggu-nunggu kerjaan, Pesannya? benci politik boleh sih, tapi buta politik jangan. Karena Bagus itu akan bagus. merugikan diri sendiri, ya kan? Bener. Bersama Idul Hadian Rakyat Surabaya sejahtera. Sejahtera. Halo Re, balik lagi bersama saya Diajeng Safitri di GSTV. Hari ini kita kedatangan tamu caleg muda dari Dapil 3 dengan Mas Edo Rahadian. Selamat siang Mas Edo Ya, Rahadian. selamat siang Mbak, terima kasih. Bisa minta tolong disapa dulu untuk warga-warga Dapil 3 Mas? Oke, selamat siang warga Rungkut, Gunung Anyar, Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis, Bulak, Mulyorejo. Iya, selamat. Semangat selalu. Oke. Terima Jangan lupa kasih. makan siang ya. Oh iya, karena siang ini ya Mas ya. Baik. Mas Edo, kesehariannya apa nih? Oke. Oke. Ya. Bisa diceritakan? Oke. Kesehariannya gimana? Makasih Mbak. Ngapain? Jadi kesehari-hariannya saya sekarang saat ini adalah sebagai pengacara. Baik. Jadi saya udah beracara mungkin sekitar 8 tahun lah. Oke. Baru sudah 8 tahun lah. Lumayan lah. Jam terbangnya sudah lumayan Baru ya. lah. Baik. Selain pengacara mungkin ada organisasi yang pernah atau sedang diikuti sekarang? Jadi saya selain beracara saya juga untuk menambah relasi saya mungkin kan. Jadi saya aktif di dua organisasi, yaitu di Kosgoro Jatim. Saya sebagai ketua biro politik dan hubungan antar lembaga, juga saya aktif juga di AMPI Jatim, Oh, Angkatan baik. Muda Pembangunan Indonesia. Saya kebetulan 2 periode menjadi wakil ketua bidang hukum di AMPI Jatim. Oh, Gitu. sesuai backgroundnya ya, pengacara terus masuknya di bidang Iya, hukum. alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berarti itu sejak tahun berapa ya Mas, 2 periode itu ya? Jadi dari tahun 2017 lah ya, 2017 Oh, lah. 2017 ya. Oh, baik. Kan baru juga pergantian periode yang kedua, ketuanya Mas Jojo. Baik. Hmm. Terus kenapa sih kok tertarik untuk masuk Golkar? Kan bisa sampai masuk Golkar terus ikut organisasinya juga. Kenapa sih, bisa dijelasin? Mungkin atau diceritain? Mungkin diajak temen atau tertarik kan gitu. apa gitu mungkin ya. Jadi Awalnya. berawal masuk politik itu sebenarnya nggak sengaja saya. Oh, iya. Jadi iya. awal mula saya masuk politik adalah di organisasi. Di Karena kan organisasi ya. tadi baik. seperti saya bilang kan, karena saya pengacara membutuhkan banyak relasi ya kan, dan kebetulan rekan-rekan di organisasi background Golkar kan, kader-kadernya banyak yang jadi dan rata-rata orangnya berintegritas ya kan. Oh iya, jadi Jadi saya memutuskan untuk aktif di AMPI dan Kosgoro ya kan. baik. Nah, secara nggak langsung karena udah lama saya aktif di organisasi, kebanyakan teman-teman saya juga aktif di partai. Oh gitu. Jadi saya pikir ya apa salahnya juga sih saya untuk masuk ke Iya. partai juga Toh di juga Golkar. ada benefitnya ya gitu. Nambah-nambah relasi, Nambah-nambah nambah relasi. keluarga baru ya kan. Bener baik. Terus berarti nggak ada yang maksa ya ini ya? Nggak ada. karena memang kepingin, terus habis itu karena nggak sengaja, terus sekarang sengaja. jadi nambah relasi. Jadi waktu itu saya ketemu sama Pak Yusuf Husni ya kan, Baik. guru politik saya waktu itu. Terus kemudian saya bertemu dengan Mas Jojo ya kan, ketua AMPI sekarang nih. Ya itulah banyak teman yang baik yang akhirnya mengantarkan saya sampai saat ini. Seneng berarti ya berpolitik. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. seneng. Terus Banyak kalau nggak seneng nggak nyalek ya Mas? banyak nilai positifnya juga. Nah, nyalek itu juga nggak sengaja ceritanya. Nggak sengaja juga. Nggak sengaja. Gimana ceritanya Mas? Jadi karena di organisasi dan di partai banyak teman-teman yang ikut caleg ya kan. Baik. Saya pikir saya waktu itu sempat tergoda gitu. Oh, iya. Saya ikut apa enggak ya? Apa tetap di menekuni profesi saya sekarang atau gimana? Saya pikir karena juga masih satu visi misi. Kalau saya di pengacara kan juga saya memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan nasib klien, Bener. Kalau Nanti di caleg kan ketika memperjuangkan nasib rakyat. nasib Nah, rakyat. Sama-sama masih sejalan saya pikir kan. memperjuangkan. Ya udah saya pertimbangkan. Akhirnya saya juga ikut nyalek gitu. Baik. Karena juga nanti yang saya perjuangkan juga
terkait keresahan-keresahan saya waktu muda. Oh iya, benar. Apa aja tuh keresahannya waktu muda dulu? Jadi gini, Hah, sebenarnya saya pengacara juga itu hmm, nggak sengaja juga, nggak sengaja juga. nggak sengaja juga. Jadi nggak sengaja tapi akhirnya ditekuni ya Saya jadi loh tekuni Mas. Iya. sampai sekarang juga 8 tahun Iya juga saya loh. pengacara. Jadi Iya. gini, Itu gimana? saya waktu itu lulus Fakultas Mm-mm. Hukum di Universitas Airlangga kan Mm-mm. tahun 2014. 2014 baik. Pada saat itu lowongan CPNS nggak ada. Mm-mm. Jadi kebanyakan kita dulu anak muda cita-cita PNS, Iya. ya kan, PNS. Idaman mertua. Kenapa? Nggak ada salahnya juga karena saya pikir waktu itu wadah untuk kita untuk berkembang selain jadi PNS waktu itu agak susah. Ya kan saya mau kerja untuk menciptakan lapangan kerja, ya wadah Juga saya masih kurang ya belum kan. gitu ya. Jadi keresahan saat itu waktu itu ya akhirnya saya sekolah pengacara lah, pendidikan advokat itu. Terus jadi pengacara ya akhirnya saya tekuni sampai sekarang juga jadi pengacara saya. Baik, semoga Gitu. nanti caleg juga awalnya nggak sengaja ditekuni juga jadi sukses Iya, ya Mas seperti ya. saya di politik ini juga Mm-mm. nggak sengaja juga ya tadi saya bilang karena di pengacara saya butuh relasi, Mm-mm. saya akhirnya masuk ke organisasi politik, Terus akhirnya terjun jadi juga di dunia politik sekarang. bener. Terus kalau keluarga sendiri dukung nggak Mas masuk Kalau politik? keluarga yang penting tujuan dan niatnya baik, itu pasti insya Allah keluarga selalu dukung sih. Selalu didukung. Yang penting niatnya baik, bukan untuk niat yang nggak baik ya. Iya betul. Kalau dukungannya sejauh ini supportnya gimana ke Mas? Dukungan moral mungkin berupa doa gitu, support, gitu aja sih. Itu aja. Mm. Kalau misalnya nih nanti Mas nyalek terus amit-amit nggak jadi, Mm-mm. gitu gimana? Gak ada masalah sih karena memang profesi saya karena di awalnya kan saya bilang kan pengacara ya. Mungkin saya balik lagi jadi pengacara. Tetap Jadi, memperjuangkan tetap memperjuangkan juga klien memperjuangkan saya. yang lainnya Mas. Mungkin kalau saya jadi DPR ya saya berjuang juga. Cuma saya Iya. udah nggak mikirkan nominal lagi karena yang gaji saya adalah rakyat, masyarakat, Betul. negara. Benar. Jadi saya bisa all out untuk membantu masyarakat, untuk menyejahterakan masyarakat mungkin kan. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya jadi, Mas pengennya gimana? Terus habis itu kalau misalnya jadi kepilih, gimana? Kan Iya. kalau nggak pilih ya udah nggak apa-apa, Nggak tetap apa-apa. pengacara. Tapi kalau kepilih, nah pengennya apa nih mungkin yang dibawa perubahannya? apa? mungkin dengan apa yang dia matangkan kepada saya ya kan, mungkin saya mempunyai yang tadinya saya resah di daerah saya untuk menciptakan lapangan kerja, saya kreatif, mungkin saya akan mewadahi. Jadi yang tadinya saya waktu muda itu resah, nah ketika saya duduk dan saya mempunyai Jabatan. posisi, saya mungkin akan memadai anak-anak muda khususnya atau siapapun lah yang untuk maju dan sukses untuk kreatif ya, mengurangi tingkat kemiskinan tentunya. kriminal Iya, kayak Mas tadi bilang ya. Jadi kalau saya tingkatkan kesejahteraan rakyat, otomatis kan yang namanya angka kriminalitas menurun. Tentunya tren yang tadinya negatif jadi positif. Yang tadinya anak muda tuh banyak kan sekarang tuh begal-begal tuh bukannya dia butuh, bukannya dia karena apa nggak ada uang, nggak. Kadang karena tren, dan tren itu karena ya tadi itu karena masyarakat yang kurangnya pendidikan, kurangnya wadah mereka untuk menjadi berkarya ya, sukses gitu kan. itu Jadi jadi mungkin saya akan mewadahi supaya ekonominya maju, pendidikannya maju, dan mungkin kalau setelah semua itu maju, mungkin kriminalitas juga berkurang. Jadi Surabaya aman lagi. Surabaya aman dan maju, banyak yang kaya-kaya ya kan. Baik. Terutama di daerah dapil saya nih, dapil saya itu maju. Bener. Dapil 3 itu maju. Betul, apalagi dia mer gitu kan. Daerah mer tuh ekonomi tumbuh. Bener. Tapi yang saya sayangkan kebanyakan yang tumbuh di daerah itu adalah orang yang mendatang. Oh, baik. Bukan orang di daerah dapil 3. Iya. Kepengennya nanti emas ya Jadi dapil 3 saya yang maju. mendorong lah gimana anak-anak itu yang muda yang kreatif, yang mungkin gak ada dana ya kita support, kita wadahi mereka. Mungkin dia ada bakat seni, kita campurkan kreativitas seni mereka dengan bisnis mereka. Pokoknya mereka Anak-anak bisa banyak tuh produsen-produsen yang anak-anak muda yang baru, yang misalnya dia bisnis coffee shop, anak-anak muda, kan banyak sepatu sekarang. apalah gitu. Jadi kita wadahi mereka sampai mereka sukses gitu. Ketika mereka sukses,
ya udah kesejahteraan rakyat meningkat, angka kemiskinan dan kriminalitas tentunya menurun gitu. Dulu Mas lulusan mana? Kan tadi belum tahu ya, cuma taunya UNER ya. Oh Selain ya, UNER, sebelumnya sekolah di mana? jadi saya dari SD ya. Kalau dari SD boleh. saya di SD Semolwaru 4, SMP-nya di SMP 30 kelas 1 sama kelas 2. SMP 30 tuh juga di Dapil 3. Dapil 3 ya? Tapi kelas Oke. 1 sama kelas 2. Nah, Iya. kelas 3-nya saya di SMP 33. 33 itu di daerah Daerah Putar Gede, daerah sinilah. Dekat-dekat sini. Ya, agak jauh juga dari rumah ya. Oke, Karena baik. ikuti orang tua kan. Terus kemudian saya SMA di SMA Muhammadiyah Bucang. Oh, SMA Muhammadiyah 2. 2. Oh, iya. Baru kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum UNAIR. Fakultas Gitu. Hukum UNER, baik. Mm-mm. Terus kenapa milih Dapil 3, Mas? Karena itu daerah saya dan Daerahnya, Mas. Pengennya memajukan daerah sendiri dong. iya, Heeh. saya tumbuh di situ dan saya mengamati ya karena saya merasakan apa yang keresahan masyarakat di situ kan saya mengalami. Terutama saya waktu muda dulu kan, ya kan. Jadi itulah. Berarti selain lapangan pekerjaan nih di Dapil 3 tuh apa sih keresahannya yang pengen Mas misalnya atau kemiskinan atau apa gitu, pernah dengar nggak atau dari warga pernah cerita nggak, Mas? Ya mungkin itu anak-anak mudanya Anak-anak muda ya. anak-anak sejauh mudanya ini ya? banyak yang nunggu-nunggu kerjaan Kayaknya nggak cuma Dapil 3 ya, semua dapil kebanyakan gitu ya. Ini Iya. PR bersama sebenarnya ya. Jadi Benar-benar bagus tuh. nunggu-nunggu kerjaan, pengen daftar PNS gitu kan. Terus Baik. karena ya itu tadi kurangnya wadah mereka untuk bisa tumbuh ya kan, Baik. gitu. Terus kalau sejauh ini Jadi saya pengennya di daerah Dapil 3 itu berkembang dan maju. Ya yang mendominasi orang Dapil 3 itulah. iya. Padahal Gitu. ini udah bagus, Mas pengennya didorong lagi. Ayo Dapil 3 nih lebih Maju, kelihatan lagi sukses yang gitu. warga-warga situ ya. Baik. Ya kalau udah anak mudanya maju, otomatis semuanya lah maju. Gitu. Iya, Karena amin. anak muda adalah harapan bangsa kan, masa Terus, depan bangsa gitu. Kan anak muda zaman sekarang tuh kalau sama partai politik itu kayak kurang ini loh, kayak kurang tertarik untuk memilih, untuk nyoblos tuh loh. Apa sih pesan-pesan Mas kepada anak muda? Jadi biar kita sukseskan pemilu bersama gitu, Iya, biar nggak golput, boleh. itu apa sih pesan-pesannya? Benci politik boleh sih, tapi buta politik jangan. Karena itu akan bagus. merugikan diri sendiri, ya kan? Benar. Kalau dia nggak milih, Kalau kita mau merubah masa depannya kota Surabaya ini, ya kita harus aktif untuk memilih. Benar. Kalau kita nggak mau menjadi turut andil menjadi pilek misalnya kan, ya kita memilih orang-orang yang tepat. Kalau kita cuek-cuek aja, ketika nanti orang-orang di legislatif diduduki orang-orang yang salah, benar. Merugikan juga kan? diri sendiri yang rugi lah. Jadi Nanti mereka ditunggangi sama orang-orang yang bayar-bayar, gitu ya. Benar. pakai uang amplopan serangan fajar, kan? Ya rugi ya dia sendiri. Makanya Tapi ketika itu. dia melek politik, dia tahu kader mana-mana yang ini pas ini, Benar. bisa merubah nasibnya dia Benar. suatu saat. Iya. Itu yang dia perjuangkan. Ya yuk kita berjuang sama-sama untuk kesejahteraan Surabaya ini. Makanya kan lewat podcast ini kan biar kenal, biar tahu daerah pemilihannya kan gitu. Iya. Baik. Betul gitu. Terus habis itu kalau hobi misalnya atau komunitas ikut nggak Ya ikut. Ikut. Nah itulah saya juga mengalami juga keresahan. dari warga? Jadi saya juga mungkin kalau sekarang udah terbuka ya dengan adanya YouTube dan lain-lain gitu. Dulu saya anak band. Zaman muda kan banyak Ya. anak-anak jadi anak band kan Anak ya. band. Cuma Waktu muda. positif menurut saya. Cuma waktu itu stigma juga negatif karena wadahnya juga nggak pas kan, nggak ada wadahnya. Jadi orang-orang tua cenderung memikirkannya bahwa hal-hal seperti itu adalah hal yang negatif, identik dengan narkoba dan lain-lain. Tapi kalau sebenarnya kita mewadahi mereka, mewadahi selain band kan banyak kreatif-kreatif yang lain kayak contohnya olahraga yang lain, skateboard atau apa. Coba kalau itu kita pupuk dan itu dijadikan profesi, mungkin mereka akan jadi seorang profesional yang handal dan Benar. mendapatkan keuntungan dan Nilai kesejahteraan lah tambah buat juga dirinya. ya. Oke. Karena semuanya nggak selalu itulah kerjaan PNS selalu kan. Iya benar. Jadi memang mindsetnya yang harus diubah di sini kan, lo nggak melulu PNS loh. Kamu tuh masih banyak. Iya, lapangan PNS juga kerja. Nah, bagus. Cuman kan Bagus. bagus banget, Pan. Bagus banget. Tapi kan
anak muda sekarang juga harus lebih kreatif, Nah, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan sekitarnya. benar, gitu. Dan Iya, bagus. tentunya kalau dia sendiri yang bergerak, Mm-mm. ya susah sih. Iya benar. Harus ada yang mewadahi, dan Benar. yang mewadahi adalah pemerintah. Dan kita doronglah pemerintah itu untuk mewadahi Ya itu nanti semua. ini tugasnya Mas kalau misalnya kepilih ya di DPR Ya, mudah-mudahan juga. ya. Baik. Hmm. Terus habis itu ntar. Mm-mm. Hmm. Udah ini Mas, apa itu namanya? Kan ini kan daftar pemilihan kan dan turun. Langkah selanjutnya apa sih yang mau Mas lakukan? Mungkin Langkah-langkah yang terdekat ini. itulah turun ke dapil untuk Mm-mm. memberikan pencerahan-pencerahan bagi Mm-mm. anak-anak muda dan Mm-mm. warga-warga sekitarnya. Mungkin mendengar keluh kesah, karena kita lebih dekat dengan rakyat ya, iya. biar tahu ya. sebelum jadi duduk di dewan, kita perlu juga mendengar dulu aspirasi apa yang mau mereka sampaikan ke kita, yang akan nanti kita sampaikan kepada pemerintah kan. Selain itu aja kan, Baiklah. selain ide dan pokok kita sendiri, apa gagasan yang dari pemerintah, dari anak-anak itu, dari warga itu yang ditujukan kepada pemerintah itu apa gitu. Jadi untuk itu kita perlu mendengar langsung gitu. Benar-benar. Jadi kalau nggak turun ke jalan juga nggak tahu ya. Ya Iya, bagus. gimana Baik, caranya itu. survei cuma dari Google aja kan, ya kan? Jangan. Benar, lebih baik turun ke jalan. Kita Mendengar tanya keluh kesah aspirasi. secara langsung, Benar. apa yang jadi masalahnya. Ya gitu. baik. Terus sekarang kita pengen ada kayak kalimat penutup nih. Kan jadi kayak Mas pengen nyampein apa sih dari rangkaian pembicaraan kita tadi? Kalau dirangkum Mas pengen kalimat Udah gak ngerasa, udah apa ya? penutup ya? belum Oh, belum. Cuma ini kalimat penutupnya Masnya pengennya dari rangkaian ini apa sih, yang harapannya poin-poinnya yang Mas tekankan untuk pemilih atau penonton. Jadi Oke. kayak Mas dari rangkuman ini ya. Oke. belum nanti Jadi- belum jargon nih, jadi Belum jargon ya, belum ngerti. Jadi iya. paham. Jadi gini, meskipun kalian benci sama politik, tapi jangan buta politik. Iya, Jadilah pemilih yang cerdas, karena Baik. itu adalah masa depan kalian. benar. Ketika kalian salah memilih, Heeh. nasib kalian 5 tahun Iya. berubah. Iya. Ketika kalian memilih seseorang yang pas, Mm-mm. ya nasib kalian akan berubah menjadi pas. Mm-mm. Ketika kalian memilih yang salah, ya itulah yang terjadi Iya. selama 5 tahun ke depan. Oke. Jadi jangan salah pilih. Benar. Ayo warga Rungkut, Gunung Anyar, Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis, Bulak, dan Mulyorejo, dengerin tuh apa kata dari Mas Edo. Kalian harus pinter-pinter memilih. Nah, oke. Sekarang kita pengen tahu jargonnya Mas Edo. Gimana Mas Edo? Simpel sih. Simple ya? Bersama Edo Rardian, rakyat Surabaya sejahtera. Oke. Oke, tadi kan Mas Edo udah ngasih jargonnya. Nanti biar semangat kita bareng-bareng ya. Oke. Teriakan jargonnya ya Mas Edo ya. Oke, 1, 2, 3. Bersama Edo Rahadian, rakyat Surabaya sejahtera. Nah. Oke, terima kasih untuk Mas Edo Rahadian yang sudah menyempatkan waktunya hari ini mengunjungi Ya. studio kami. Terima kasih juga atas Iya, waktunya. baik. Semoga rakyat Dapil 3 yang menonton bisa tercerahkan ya Mas, betapa pentingnya nih memilih menimbang calon legislatifnya ke depan. Ingat ya, jangan sampai 5 tahun Anda salah pilih ya. Baiklah, demikian pembicaraan kita dengan Mas Edo Rahadian hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mencerahkan pemilih-pemilih Dapil 3 ya Mas ya. Iya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan stay tune terus di GS TV.